kita akan berusaha di malam hari ini dengan cara yang sederhana menyingkapkan misteri lahir tentang pewahyuan dalam teologi Kristen secara khusus. Setiap agama akan berurusan dengan namanya wahyu karena itulah yang disebut agama ya, ketika orang menyadari bahwa supaya dia kembali kepada Tuhan, Tuhan harus menunjukkan dirinya, dan masing-masing agama kan tampil dengan rupa atau apa yang mereka sampaikan sebagai wahyu itu sendiri. Nah, hari ini kita akan berusaha atau berupaya untuk diskusikan lebih jelas apa itu wahyu menurut teologi Kristen, apa tujuan wahyu yang Tuhan berikan kepada kami, dan apa pentingnya wahyu tersebut sampai ke jenis wahyu yang dimiliki. Nah, ini tentu saja kami akan kembali ke tema itu untuk memperincikan lebih detail. Hari ini adalah hanya pendahuluan, dan saya harap kita akan bertahan atau tinggal di 3 poin pertama ini. Apa itu wahyu, apa tujuan wahyu, dan apa pentingnya wahyu. Sedangkan di pertemuan berikut kita akan lebih mendetail jenis wahyu yang ada menurut firman Tuhan. Mari kita lanjut langsung saja ke firman Tuhan di Ibrani pasal 1 ayat yang ke-1 dan 2. Di sini sangat jelas mengatakan bahwa dahulu berulang kali Allah sudah berbicara kepada nenek moyang kita melalui para nabi dan dengan berbagai cara. Namun sekarang di zaman akhir ini Allah sudah berbicara kepada kita melalui anaknya sendiri. Anaknya itu yang sejak semula sudah ditetapkan Allah untuk menguasai segala sesuatu. Bersama Allah Bapa, Dia menciptakan seluruh langit dan bumi. Kita sedang baca versi TSI, terjemahan sederhana Indonesia. Dan di sini ada beberapa hal yang perlu kita menggarisbawahi. Pertama, fakta bahwa Allah sudah berbicara, dan bukan hanya sekarang, namun sejak dari dahulu kala Allah berbicara. Dan bukan hanya dengan satu cara, tapi berbagai cara. Itu kita akan menyelidiki lebih detail di jenis-jenis wahyu di mungkin pertemuan berikutnya. Dan sekarang di zaman akhir, saudara dan saya harus punya kesadaran bahwa kita hidup di zaman akhir, ya. Dan ini bukan untuk buat kita cemas, takut, gugup, tapi justru untuk buat kita bahagia, karena zaman ini adalah zaman yang terakhir, dan kita hanya menunggu kedatangan Yesus kembali, sehingga dengan Dialah kita akan hidup berbahagia dan akan dipernyatakan kepada kita dengan terus terang siapakah diri kita yang sesungguhnya dan apa rencana Tuhan yang sesungguhnya. Tidak akan ada kebingungan lagi. Detail dari firman yang kita baru baca ini membawa kita untuk merenungkan lebih dalam, karena justru ungkapan ini, Allah sudah berbicara, yang menunjukkan kepada kami bahwa Allah telah mempernyatakan diri, atau dengan kata yang kami sedang pakai di sini, mewahyukan diri. Kalau kita kembali ke KBBI, di dalam KBBI terdapat konsep wahyu sebagai petunjuk dari Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul melalui mimpi dan sebagainya. Konsep ini sebenarnya adalah konsep juga yang kita menemukan di Perjanjian Lama, ketika berbagai orang dipilih Tuhan dan mereka menjadi orang yang menerima semacam ilham atau wahyu, pesan Tuhan untuk sampaikan.
Di sini di KBBI dia pakai istilah petunjuk. Namun di dalam pemahaman Kristen ketika kita bicara tentang wahyu, kita sedang membahas terkait tindakan Allah untuk menyatakan dirinya, pribadinya sendiri melalui ciptaan, sejarah, kesadaran manusia atau akal budi hingga ke wahyu yang tertutup yaitu Alkitab, wahyu yang tertulis. Tentu saja kemarin kita sudah definisikan dengan sangat jelas bahwa Alkitab artinya wahyu Allah yang dibukukan atau satu-satunya wahyu Allah yang dibukukan. Dan itu merupakan rangkuman atau kumpulan dari segala bentuk wahyu terdahulu di dalam Alkitab sehingga sesudah Alkitab bisa dibilang tidak ada wahyu selain firman itu sendiri. Tapi ini saya sedang mendahului diskusi yang berikutnya ya. Cukup kita menggarisbawahi bahwa di dalam konsep Kristen, wahyu selalu berkata mengenai penyataan Allah secara pribadi. Artinya dia sedang mewahyukan karakter pribadinya, kemauannya, dan rencananya kepada kami melalui alam semesta ciptaannya dan juga termasuk ini manusia sendiri, sejarah sepanjang masa dari awal hingga kelak pada hari terakhir melalui kesadaran atau akal budi kita dan kitab suci seperti kita sudah bilang, dan masing-masing aspek ini kita akan mengkaji di pertemuan berikut. Ketika kita melihat bahwa wahyu berarti bahwa Allah sedang menyatakan diri kepada manusia, itu buat kita kembali kepada pernyataan yang disebut di dalam ayat tadi bahwa Allah telah berbicara dengan berbagai cara dan berulang-ulang dia bicara. Itu harus tampil di dalam hati kita ataupun kita harus teringat pada kejadian ketika Tuhan turun berbicara kepada Adam, di manakah engkau? Dan itu juga harus membuat kita teringat setiap kali para nabi sampaikan sesuatu dan mereka pakai istilah inilah firman Tuhan atau firman Tuhan, seperti yang kita lihat pada 2 ayat di sini. Di Kejadian 3 ayat 9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ini adalah satu pernyataan Allah di alam semesta, di manusia, di dalam hubungan pribadi dengan manusia. Ini artinya bahwa ada satu kesadaran bahwa Tuhan bisa berjumpa manusia, tapi juga manusia tidak bisa mengakses Tuhan kalau dia tidak berkenan. Tapi harus kita perhatikan setiap kali di dalam Alkitab sampaikan sebutan yang kita kasih garis bawahi di sini, firman Tuhan. Terkadang kita nggak paham apa artinya ini, tapi sebenarnya itu adalah satu ungkapan yang bisa kita tafsirkan sebagai Tuhan sedang berkata hal yang baru dituturkan atau yang akan dituturkan berikut ini. Inilah yang dikatakan Tuhan, bisa berarti seperti itu. Atau kita bisa tafsirkan sebagai inilah pesan yang diberikan Tuhan itu sendiri. Maka setiap kali kita baca seperti di Maleakhi 1 ayat 2, aku mengasihi kamu, firman Tuhan, artinya bahwa Tuhan sedang mengkomunikasikan maksud hatinya di saat itu. Itu kutipan langsung dari suara Tuhan kepada kita. Dan di dalam perspektif dan diskusi kita ini mengenai wahyu, dari situ jelas bahwa wahyu Tuhan berarti lebih dari sekedar petunjuk seperti dideskripsikan di KBBI. Namun
Allah berkehendak membangun satu hubungan jelas yang artinya persekutuan dengan manusia, ciptaannya itu sendiri, maka dia akan mengkomunikasikan diri melalui cara yang manusia bisa memahami, mengerti. Dan di situ Tuhan berbicara. Dari sejak awalnya, ketika kita baca di kitab Kejadian pasal 1 ayat 1, kita sudah melihat tindakan Allah yang mengkomunikasikan makna, maksud, kerelaan hatinya itu sendiri, kehendaknya. Dan uh, itu membawa satu makna lebih kokoh kepada kita sebagai orang Kristen tentang wahyu Tuhan daripada di agama manapun. Mungkin ini pembahasan yang tidak begitu akrab didiskusikan, tapi bagi banyak orang beragama, wahyu berhenti dalam aspek yang kita mengerti di KBBI tadi. Ada seorang nabi yang dia terima satu pesan dari Tuhan dan terbatas pada orang itu sendiri. Dalam konsep kekristenan atau Alkitab lebih baik kita bicara seperti itu. Setiap wahyu Allah dia bersifat universal, artinya dia berlaku bagi semua orang dan dia bermaksud untuk membawa semua orang kembali kepada Tuhan. Maka itu tujuan yang kita bisa melihat di Maleakhi pasal 2 ayat yang 15, bahwa wahyu Tuhan bukan sekedar penampakan diri atau satu firman berupa petunjuk, tapi ada satu kehendak yang lebih besar. Mari kita baca Maleakhi 2 ayat 15. Di sini tertulis, bukankah Allah Esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang bertindak tidak setia, janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Ini adalah satu teguran yang melalui Nabi Maleakhi Tuhan sedang berikan kepada bangsa Israel, tapi dia mengembalikan pikiran pusat para pembaca termasuk kita untuk kembali ke maksud awalnya. Ini bukanlah satu pesan yang berlaku hanya kepada orang Yahudi, tapi berlaku kepada kami juga. Yesus pun kutip seperti ini dengan mengembalikan makna dari suatu pernikahan ke awal mula ketika Tuhan ciptakan manusia menurut rupa dan kodratnya. Dan apa yang dia mau dengan menciptakan manusia serupa dan gambar dengan dia. Dia mau satu keturunan ilahi. Semua manusia diciptakan untuk merupakan atau menjadi keluarga Allah yang hidup. Dan kita bisa melihat kebenaran tersebut di dalam misi Tuhan Yesus sendiri. Yesus datang ke dunia untuk mengembalikan manusia kepada posisi awal. Posisi awalnya apa? Kita adalah anak Allah di dalam Adam. Sama seperti Adam disebut anak Allah, kita juga dulu dengan dia, tapi karena dia jatuh di dalam dosa, kita juga ikut dicemarkan. Tapi lihat, simaklah Roma pasal 8 ayat 28 sampai 30 bicara. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan ini luar biasa, karena di kekekalan sebelum dunia dijadikan, Yesus adalah anak sulung. Pada saatnya Allah berkehendak dan menjadikan manusia sebagai anaknya, Yesus menjadi anak sulung. Dulu kala di masa kekekalan, Yesus itu anak tunggal. Dengan hadirnya manusia, Yesus menjadi anak yang sulung. Dan
ketika kita jatuh di dalam dosa, kita hancur dan tidak berguna lagi seperti yang tertulis di Roma 3 ayat 12, maka Yesus menjadi anak tunggal lagi. Dan di Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 kita membaca bahwa Tuhan Allah menggaruniakan anaknya yang tunggal. Kenapa tunggal? Karena semua manusia sesudah dosa Adam diasuh oleh si jahat. Mereka ganti keluarga, ganti juga bapaknya. Maka Yesus pun tegur para Farisi di Yohanes 8 ayat 44 bahwa mereka memiliki iblis sebagai bapa karena mereka hidup di dalam dusta. Dan hal itu sangat prihatin karena menunjukkan bahwa misi utama Tuhan Yesus adalah berbelas kasihan kepada kami yang telah berdosa dan semua orang yang berdosa diasuhi oleh iblis. Semua manusia menjadi hanya sekedar makhluk yang dikuasai oleh kuasa maut dan iblis. Maka seperti tadi saya sedang bilang, Yesus harus datang sebagai anak yang tunggal, mati di kayu salib untuk mengembalikan kami kepada rencana awal. Dan seperti di sini ada tertulis apa pentingnya wahyu Allah. Manusia sudah jatuh atau menjauhkan diri dari Tuhan. Seperti di Roma tadi kita lihat mereka menyeleweng dan tidak berguna. Menyeleweng dari apa? Dari rencana awal Tuhan. Rencana awal Tuhan adalah memiliki sebuah keluarga bagi dirinya sendiri dengan banyak anak yang serupa dengan Tuhan Yesus. Manusia berdosa, maka muncul kebutuhan akan restorasi. Tapi sebelum kita lanjut di kepentingan ini, mari kita merenungkan sedikit lebih tentang aspek kejatuhan ini. Pada saat manusia jatuh di dalam dosa, bukan sama sekali Allah yang menjauhkan diri dari manusia. Cukup Anda mengingat Kejadian pasal 3, bahwa manusialah yang menyembunyikan diri dan menjauhkan diri dari Tuhan. Karena itu adalah dampak otomatis dan natural dari dosa. Dosa membunuh kita. Dan maut yang sesungguhnya adalah hidup di luar kehadiran Tuhan. Sama seperti dulu kala hidup yang berlimpah-limpah, hidup yang sejati adalah mereka hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan dan melalui firman Tuhan. Maut adalah keluarnya dari firman Tuhan dan hidup mandiri. Maka dengan putusnya hubungan seperti itu, dengan manusia yang telah menyeleweng seperti itu, mereka juga hilang kodrat ilahi seperti saya sudah tegaskan tadi, dan menjadi anak iblis. Iblis memiliki kuasa atas manusia melalui dosa dan maut. Persoalan ini mengganggu rencana Tuhan, dan persoalan ini juga menghancurkan kita, membutakan kita sebagai manusia. Seumpamanya dosa adalah satu terang yang sangat kuat, tapi daripada dia menerangi jalan untuk kita melihat, dia akan bercahaya dengan buat silau mata kita sehingga kita nggak bisa melihat apa yang ada di depan mata. Dan itu menghambatkan kita mengenal Tuhan seperti yang seharusnya. Maka Tuhan yang Allah Maha Kuasa, Bapa kami, mulai dilihat sebagai sesuatu yang aneh dan bahkan dimusuhi oleh manusia, anaknya itu sendiri. Dan kita hilang hubungan pribadi dengan Tuhan dan semakin berdosa, semakin jauh dari Tuhan karena kita mati. Dan itulah akibat dosa ya, maut. Maka sampai saat ini semua manusia terhambat untuk benar-benar memahami Tuhan, mengenal Tuhan. Walaupun Tuhan melihat keadaan tersebut, atau lebih baik ketika Tuhan melihat keadaan tersebut, dia yang bertindak, dia yang maju untuk menunjukkan diri
apa adanya supaya manusia dapat mengenalnya. Karena dosa membawa kemerosotan total di dalam benak kita, di dalam kodrat kita, sehingga kita tidak punya kemampuan untuk mengembalikan diri sama sekali kepada Tuhan, apalagi mengenalnya. Dari situlah muncul penyembahan berhala, macam-macam agama, karena masing-masing kita sekarang berusaha untuk menemukan jalan yang lurus, jalan yang benar, tapi kita semua telah menyeleweng. Dan perkara ini membuat wajib atau membuat satu keharusan kepada Tuhan untuk mewahyukan diri di dalam bentuk dan cara yang kita mampu memahaminya. Oleh karena itu, kita yang buta rohani ini membutuhkan yang namanya wahyu itu. Karena wahyu itu memiliki tujuan lebih unggul daripada sekedar menerima petunjuk. Tuhan tidak mau hanya menunjukkan jalan. Dia adalah jalan itu sendiri. Artinya bahwa yang dia mau adalah kita hidup bersama dengan dia dan memiliki hubungan pribadi dengan dia. Dan berdasarkan kemustahilan manusia untuk mendekati Allah karena keadaan berdosa, Tuhan harus mengadakan wahyu tersebut supaya memungkinkan kita mengenalnya, mengenal kehendak dia, dan memiliki persekutuan dengan dia yang telah dihancurkan oleh dosa. Sampai sini apakah jelas kebutuhan akan Allah mewahyukan diri atau bingung? Bagaimana menurut para peserta atau ibu moderator, apakah jelas atau malah membingungkan? Untuk saya jelas, urutannya sangat jelas, Pak. Oke, saya anggap semuanya jelas, tapi saya singkatkan jadi wahyu dalam teologi Kristen bukanlah sekedar petunjuk, tapi penyataan Allah supaya kita yang telah berdosa dapat mengenal dia, kehendak dia, dan dipulihkan kembali menjadi anaknya. Dan dia telah mewahyukan diri dengan banyak cara di masa lalu. Di masa terakhir ini dia menunjukkan diri melalui Kristus, anaknya itu sendiri, supaya benar-benar jelas bagi semua manusia bagaimana menjadi anak Allah yang sebenarnya. Tanpa Kristus, semua manusia adalah sekedar makhluk ciptaan Allah. Itu kenapa tertulis di Markus pasal 16 ayat 15. Pergilah dan beritakan Injil kepada seluruh makhluk. Semua makhluk ini atau kata tersebut bukanlah Tuhan sedang bicara tentang binatang, tapi tentang manusia yang hilang kemanusiaannya yang sebenarnya. Kita dapat melihat di Roma 3 ayat 12 bahwa semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kata tidak berguna ini sebenarnya di bahasa asli bisa ditulis sebagai tidak punya harga lagi, tidak punya nilai lagi. Tidak berguna kenapa? Karena kegunaan kita terletak pada tujuan yang kita diciptakan. Pada saat misalnya Anda beli satu bola voli untuk main voli, tapi ada orang yang pakai bola voli tersebut untuk sandarkan di pintu sebagai beban supaya pintu tidak tertutup. Mungkin bisa berguna di saat itu, tapi itu bukan fungsi yang sebenarnya bola voli tersebut diciptakan. Begitu juga manusia. Di dalam dosa mungkin kita masih bisa berfungsi, tapi bukan itu tujuan utama kami. Sehingga fungsi yang sedang kita adakan saat ini tidak berguna bagi tujuan akhir atau utama yang kita diciptakan. Maka dengan mengerti bahwa mustahil bagi kita yang terperangkap di dalam dosa, kita perlu Tuhan mengenalkan diri kepada kami, menampakkan diri kepada manusia,
dan menciptakan cara agar manusia mengenal Dia. Kenapa? Persis seperti ketika Yesus ada di saat yang dia dibaptiskan, dan Tuhan harus mempernyatakan, inilah anakku yang kukasihi. Ketika Tuhan mewahyukan diri kepada kita, kita dapat kesadaran tentang diri kita sendiri. Dan kita dimungkinkan atau diperkuatkan untuk membenci dosa. Karena kita mulai melihat artinya apa kekudusan. Itu yang Yesus maksud ketika dia bilang, saya mengutus kalian sebagai domba di antara serigala. Bukanlah untuk kita mati, tapi supaya serigala-serigala itu memiliki kesadaran bahwa mereka diciptakan untuk jadi domba dan kodrat mereka sedang hancur. Sehingga mereka bisa dipulihkan, dikembalikan menjadi domba bersama dengan kita. Sedemikian, tanpa wahyu Allah yang jelas, manusia tetap dalam maut dan kemerosotan total. Ini perbedaan antara apa yang kita paham sebagai wahyu dan apa yang agama lain paham. Kuncinya ada di mana? Kata keluarga. Tuhan tidak pernah ciptakan sekedar makhluk saja. Dia ciptakan satu keluarga dan dia mewahyukan diri supaya memungkinkan kita kembali menjadi keluarganya. Itu kata terhebat di mulut Tuhan Yesus yang membawa dia kepada kayu salib ketika dia bicara, Bapakku. Dan para Farisi dan orang agamawi sangat marah kepada dia dan bilang, kami akan lemparkan batu kepadamu, bukan karena mujizat yang kamu adakan, tapi karena kamu membuat dirinya sama seperti Allah. Dan itu sampai sekarang banyak orang tidak mengerti bahwa ketika kita sampaikan bahwa kita ini adalah anak Allah, kita sedang mengaku bahwa kita diciptakan berkodrat ilahi sama seperti Tuhan. Dan itu kebutuhan atau pentingnya untuk Allah mewahyukan diri. Dia muncul atau dapat disebutkan dia hadir untuk menjadikan kepada kita jalan, hidup, dan kebenaran. Kalau dia hanya tunjuk karena kita yang merosot, kita bisa salah tafsirkan penunjuknya. Kalau dia hanya tunjukkan jalan, kita tidak pernah bisa mencapai, meraba, ataupun melihat karena masalahnya ada pada kita. Bukan kepada petunjuknya. Tapi karena wahyu Tuhan itu sangat jelas, dia datang dan dia menjadi jalan, hidup, dan kebenaran kepada setiap orang yang terperangkap di dalam jaring maut. Itu perbedaan antara wahyu kita, wahyu yang kita peroleh di dalam firman, atau dari Allah, daripada konsep wahyu dimanapun lain. Yang lain mereka dapat petunjuk, maka mereka harus berusaha dengan amal yang tidak jelas, perbuatan baik yang tidak jelas, dan segala macam hal agamawi, peraturan yang tidak jelas. Kenapa saya bisa bilang tidak jelas? Karena saya sendiri pada saat saya terperangkap di dalam istilah agamawi seperti itu, kalau seseorang tanya kepada saya, kapan amal Anda akan menjadi cukup untuk Anda bisa disebut sudah diselamatkan? Saya tidak tahu kapannya. Karena memang tidak ada standarnya kebaikan. Kenapa? Kebaikan adalah soal kodrat, bukan soal perbuatan saja. Bahkan orang berdosa bisa buat hal yang baik. Ketika kita baca di Roma 3 ayat 12 bahwa tidak ada seseorang manapun yang buat baik, bukan baik menurut standar manusiawi, tapi menurut standar kodrat kekudusan Allah. Seperti pada awalnya kita diciptakan, semua kebaikan, perbuatan menurut keadilan yang berasal dari Tuhan, yang terpancar melalui kodrat ilahi kepada kita. Maka disitulah kebutuhan Allah mewahyukan diri kepada kami supaya kami tidak buta dan tidak mati dan tidak tertipu, tapi hidup di jalan yang benar dan
hidup menurut kebenaran yang berasal dari Tuhan itu sendiri. Sedemikian, kalau kita menyelidiki menurut bahasa asli, kita akan menemukan dalam bahasa Yunani dua kata yang merujuk pada tindakan Allah dalam membiarkan dirinya dikenal oleh manusia yang berdosa. Dan perlu saya garis bawahi sekali lagi bahwa Allah membiarkan dirinya dikenal. Kalau Tuhan tidak mewahyukan diri, saya sudah bilang tadi, mustahil kita mampu mengenalnya. Dan sampai sekarang ini, Tuhan mewahyukan dirinya, kita bisa mengenalnya, tapi karena faktor dosa dan keterbatasan daging kita, mustahil untuk kita memahaminya. Maka dia telah berfirman bahwa pikiran dia lebih tinggi daripada pikiran kita. Rencana dia lebih agung, lebih tinggi daripada rencana kita. Kita tidak akan pernah mampu memahami Allah sepenuhnya karena di faktor kemerosotan dan dosa yang kita sedang alami di saat ini. Kita walaupun dibebaskan dari kuasa maut, masih terjerat di dalam kodrat daging ini. Dan sama seperti semua manusia, kita harus membarui budi kita hari demi hari supaya kita menggunakan pengenalan yang tersedia akan Allah itu dan juga mampu memahaminya dari pembaruan oleh Roh Kudus. Tapi kembali ke sini, ketika kita menyelidiki naskah asli Alkitab, ada dua kata yang bahas tentang wahyu. Yang pertama, Anda pasti sudah sangat akrab dengan kata apokalipsis, dan kata tersebut artinya melepaskan selubung atau tirai yang atau mengangkat satu penutup, dapat dipahami sebagai mengungkapkan. Tapi nanti saya jelaskan lebih tentang kata ini. Jadi jangan Anda takut kalau misalnya kita bilang kitab Wahyu di dalam bahasa aslinya, sebenarnya itu apokalipsis. Kitab apokalipsis. Jadi banyak orang saat ini mengambil kata ini sebagai sesuatu yang teror, yang horor, yang akan membinasakan atau menakuti. Saya bahkan teringat pada masa saya di SMA, saya menemukan sekelompok orang gotik. Mereka pakai rambut hitam, baju hitam, segala sesuatu hitam, dan mereka suka hanya hal-hal yang horor begitu. Terus saya tanya, apakah kalian sudah baca Alkitab? Lalu mereka jawab, sudah. Saya bilang, kitab yang mana? Mereka bicara, Wahyu. Seakan-akan Wahyu itu kitab yang sangat menakutkan, sangat buat kita takut akan segalanya. Dan saya bingung, lalu kenapa memang Wahyu? Lalu mereka bilang, oh karena bahasanya begini. Mulai jelaskan bahwa bahasa Wahyu buat mereka merinding. Dan saya pikir, oh ternyata memang mereka salah nangkap bahwa Tuhan tidak sedang menakuti siapapun di kitab Wahyu, tapi dia sedang menunjukkan, dia sedang membuka tirai dari rencana ilahinya kepada kita supaya kita justru menemukan kasihnya. Bahwa walaupun dunia bisa merosot, bisa hancur, dia punya jalan bagi semua orang yang setia sampai kepada kesudahannya. Dan itu yang buat kita juga salah mengartikan wahyu. Kita selalu takut dengan penyataan Tuhan. Kita masih tercemar pemahaman sehingga Tuhan mewahyukan diri untuk menunjukkan kasihnya, kita malah takut akan pernyataannya. Dan juga di bahasa Yunani kita akan menemukan kata phanero. Kata phanero ini tidak begitu berbeda dari kata apokalipsis. Artinya sesuatu yang terbuka karena disingkapkan sebelum selubungnya, manifestasi terang-terangan, melampaui apa yang sekedar dibuka, penutupan atau penutup. Dan pas saya merenungkan untuk menjelaskan perbedaan antara dua kata ini, saya bisa memberikan gambaran seperti ini. Bagi Anda yang masak, mungkin Anda punya panci presto dan sedang masak daging di dalam panci presto tersebut.
Ketika Anda buka pancingnya untuk melihat isinya di dalam, nah itu namanya apokalipsis. Kita buka pintunya dan biarkan terbuka. Siapapun bisa kasih wajah ke dalam dan melihat. Oh, ternyata isinya bukan ikan, tapi daging sapi. Itu namanya apokalipsis, terbuka, terjelas, orang bisa lihat. Tapi ketika Anda ambil masakan tersebut, taruh di piring di atas meja, nah itu fanero. Artinya tidak ada hambatan apapun atau tidak punya tindakan yang diperlukan lagi karena sudah jelas ada di atas meja, semua orang sudah tahu. Jadi pas orang mendekati, dia tahu dia sedang mendekati apa. Sedangkan di apokalipsis ini, dia hanya bisa ketahui apa yang ada di dalam panci tersebut kalau dia mendekati dan melihat kepada lubang yang dibuka oleh penutup tersebut. Itu perbedaan. Jadi walaupun sama-sama bisa berikan akses akan informasi akan Tuhan, satu lebih jelas dan satu walaupun bisa diakses, masih ada unsur tidak begitu terbuka, masih ada unsur bahwa sekedar bagaimana bahwa sekedar dibuka aksesnya tapi masih perlu tindakan untuk kita benar-benar memahami. Sedangkan yang kata Vanero ini sudah jelas-jelas dan dua-duanya sebenarnya dipakai Tuhan. Ada saatnya di mana Tuhan mewahyukan sesuatu yang kita perlu usaha untuk mengerti. Seperti ketika dia bicara kepada Nehemia, supaya Nehemia di penjara beli satu tanah. Nehemia bingung. Kok bisa saya di penjara, Tuhan suruh saya beli tanah. Bagaimana seorang yang terpenjara bisa membeli tanah? Tiba-tiba datanglah sepupunya Nehemia, Yeremia, bukan Nehemia, Yeremia, dan menjual tanahnya kepada Yeremia di penjara. Dan dia bicara di firman, maka saya mengerti bahwa itu adalah petunjuk dari Allah. Nah, ada saat di hidup kita bahkan di dalam firman di mana satu rahasia dibuka tapi masih perlu penerangan dari Roh Kudus atau perlu Anda selesai baca Alkitab supaya mengerti bagian tersebut. Nah, sedangkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kita kembali menjadi anak Allah dan memiliki persekutuan dengan Dia sudah terang-terangan di dalam Alkitab. Semua orang yang baca Alkitab bisa diselamatkan. Walaupun ada hal di sana yang masih gelap. Dia tidak akan mengerti segalanya dari pertama kali baca. Tapi segalanya yang dia pahami sudah cukup untuk menyelamatkan dia. Jadi itulah makna utama dari segala hal di situ sudah jelas sehingga bahkan orang yang belum pernah baca Alkitab bisa menemukan keselamatan melalui pembacaan itu. Itu yang menunjukkan ada satu hal yang kemudian saya perlu lebih berusaha untuk mengerti, walaupun sudah terbuka, sudah disampaikan, tapi ada hal yang tidak perlu berdebat. Salah satu hal yang tidak perlu berdebat adalah bahwa Yesus adalah anak Allah, yang sebenarnya artinya bahwa dia sebagai Allah telah menjadi manusia untuk mengembalikan manusia kepada posisi awalnya, yaitu anak Allah juga ya. Itu sangat jelas di dalam Alkitab. Dan itu juga membawa kita kepada pemahaman bahwa wahyu bukan hanya sekedar menyelamatkan. Karena bahkan tindakan selamat itu sendiri bukan akhir dari segala-galanya. Akhir dari segala-galanya adalah kita dipulihkan total, memiliki kodrat sama seperti Tuhan. Sedangkan keadaan selamat adalah seperti kita saat ini. Kita bisa selamat dalam arti berada kembali dalam persekutuan dengan Tuhan. Tapi belum jelas-jelas kita memiliki kodrat 100% seperti dia. Jadi masih ada proses yang perlu dilalui. Nah, ketika kita pelajari lebih detail tentang wahyu, kita menemukan bahwa sepanjang sejarah Allah mewahyukan diri dengan dua cara secara khusus. Atau lebih baik
secara mendetail kita bisa kelompokkan wahyu Allah dalam dua cara, yaitu wahyu umum yang disebut juga sebagai teologi natural. Dan teologi natural ini adalah manusia melihat kepada alam semesta untuk menemukan karakteristik ilahi dan tahu siapa Allah yang menciptakannya. Seumpamanya orang yang ada di dunia ini dan dia tidak tahu siapa orang tuanya. Dia bisa ambil DNA-nya dan membandingkan dengan DNA semua orang di dunia. Dan sangat yakin bahwa dia akan temukan siapa orang tuanya dari DNA itu. Itu yang wahyu umum sedang lakukan melalui ciptaan dan akal budi manusia. Dan manusia itu sendiri, Tuhan sedang menunjukkan dirinya. Pengkajian ini ada kata kerennya yang untuk disebut adalah pemahaman prelapsarian. Sebenarnya prelapsarian ini hanya arti pemahaman yang coba mengerti wahyu Tuhan dari pandangan sebelum kejatuhan manusia. Dan mereka akan berusaha untuk mengerti rencana Tuhan, maksud Tuhan dalam segala hal melalui butir-butir pribadi Tuhan yang terpancar melalui alam semesta dan termasuk manusia itu sendiri. Melalui kumpulan data yang diperoleh di situ, manusia yang mencari tahu siapa Tuhan dari wahyu umum, dia akan tiba kepada satu kesimpulan. Tuhan pasti ada. Dan dia akan tiba pada satu kesimpulan juga. Tuhan pasti Tritunggal. Kenapa? Bahkan bagian terkecil dari manusia terbentuk dari 3 hal ya. Proton, elektron, dan neutron ya. Jadi kita bisa membagikan diri sekecil-kecil mungkin. Bagian terkecil dari sel-sel kita akan terbentuk dari 3 hal. Maka pasti sang pencipta kita punya kodrat Tritunggal. Itu data yang kita bisa peroleh melalui ciptaan. Namun, apakah itu cukup untuk menggarahkan kita kepada keselamatan? Tidak. Itu hanya cukup untuk membawa kita kepada kesadaran bahwa kita punya satu Allah yang hidup, berkuasa, dahsyat, dan dia telah ciptakan segala-galanya. Itu sangat bisa ditemukan, sangat bisa diyakinkan melalui alam semesta. Bahkan bisa dibilang bahwa karena ada sifat ilahi di dalam alam semesta yang buat banyak orang juga terpeleset. Ada budaya yang menyembah bumi karena apapun yang kita sebarkan di muka bumi akan lahir. Maka mereka pikir, oh bumi pasti itu Tuhan. Karena jika taruh air, rumputnya muncul. Jika ada tanah apapun tanpa kita perintahkan, akan muncul tanaman di situ. Jadi mereka mulai pikir, pasti bumi ini Tuhan. Terus ada yang lihat terik matahari sangat begitu kuasa dan daulat yang terpancar kemana-mana. Dan tidak ada orang yang bisa tersembunyi dari sinarnya. Mereka mulai pikir, wah pasti matahari ini Tuhan. Mari kita menyembah matahari. Akhirnya itu yang tertulis di Roma pasal 1. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang maha kuasa untuk hal-hal yang fana. Berhenti menyembah sang pencipta untuk menyembah ciptaan. Maka butuhlah wahyu khusus. Dan wahyu khusus ini yang disebut teologi wahyu sebenarnya adalah segala sesuatu yang melalui Alkitab dan intervensi langsung dari Allah dipencarkan atau dinyatakan supaya kita tidak tertipu ataupun tidak terperangkap dalam pikiran sendiri atau tafsiran sendiri. Jadi wahyu khusus ini dia dibutuhkan karena wahyu umum tidak cukup untuk menyelamatkan manusia. Namun melalui wahyu khusus tinggal hanya 2 pilihan kepada manusia. Mau diselamatkan, mau kembali kepada tujuan Tuhan, atau mau tetap dalam keadaan mati.
Dan pengkajian tersebut itu lebih kokoh di dalam pemahaman yang disebut post lapsarian. Nanti silahkan Anda kaji lebih banyak tentang hal itu. Tapi juga di materi yang kami akan sediakan ada penjelasan lebar tentang hal itu. Yang sebenarnya artinya pengkajian akan wahyu Tuhan sesudah kejatuhan manusia. Mereka sadar bahwa mustahil kita coba menemukan manusia, menemukan Tuhan dari alam semesta saja. Maka sesudah kejatuhan ini, apa yang Tuhan sendiri sudah menyatakan supaya kita mengenal Dia. Dari situlah berangkat pegangan kepada apa yang diwahyukan Tuhan sendiri. Dan itulah kajian yang sangat penting kita akan mendalami lain kali. Nah, kita bisa menarik kesimpulan dalam pembahasan kita yang singkat. Sebenarnya ini hanya pendahuluan. Kita tidak menjelaskan apa yaitu wahyu umum atau khusus secara keseluruhan karena kita akan melihat masing-masing terpisah dengan bukti Alkitab. Kita bisa tarik kesimpulan bahwa wahyu adalah cara Allah menyatakan dirinya kepada manusia melalui berbagai cara sepanjang masa sejarah. Bisa dia menampakkan diri, dia bisa pakai nabi, dia bisa pakai alam semesta, dia bisa membukukan semua wahyu dia itu supaya jelas kepada kita siapa dia, apa yang dia mau, dari mana dia, dan dari mana kita juga, sehingga kita tidak tersesat. Dan tujuan yang utama adalah pertama-tama menciptakan kembali atau mengadakan kembali hubungan persekutuan antara manusia dan Allah, sehingga kita mengenal Bapa kita yang nyata dan bisa dinyakinkan bahwa kita ini adalah keluarga ilahi. Nah, mengapa wahyu itu penting? Wahyu Allah dibutuhkan karena manusia telah menyeleweng dari rencana agung Allah. Manusia tidak bisa mengenal Allah kecuali Allah berkenan menampakkan diri dan menciptakan cara agar manusia dapat mengenalnya. Oleh karena itu penting sekali kita terus-menerus memahami tentang wahyu ini supaya kita menghargai apa yang kita memiliki. Dan di pertemuan berikutnya kita akan membahas secara khusus wahyu umum, dan di pertemuan selanjutnya wahyu khusus itu sendiri. Sampai sini itu informasi yang kami mau berikan untuk mengembangkan pemahaman Anda ketika Anda juga memegang Alkitab sebagai wahyu Allah yang dibukukan. Jadi bisa ditambahkan di situ bahwa jika Alkitab adalah wahyu Allah yang dibukukan, maka Alkitab adalah satu wahana yang dipakai Tuhan untuk mengembalikan saya dan Anda kepada persekutuan ilahinya sebagai anak-anaknya. Dengan demikian saya berterima kasih. Dan